Ada hal-hal yang tidak bisa hilang bahkan oleh waktu. Mereka menempel di antara napas dan kesunyian, di antara gerak dan pandang, seperti kabut yang enggan benar-benar pergi meski matahari sudah tinggi. Aku tahu karena aku hidup di antara dua dunia itu, dunia manusia yang berjalan dan dunia kenangan yang tak selesai. Suara itu datang di setiap malam hujan. Lembut, namun menusuk. Ia memanggil pelan, seperti seseorang yang masih percaya padaku, meski aku telah mengkhianatinya. Dus, kenapa kau tinggalkan aku? Suara itu milik Bima, dan setiap kali ku dengar namaku dipanggil seperti itu, aku tahu satu hal, beberapa penyesalan tidak akan pernah padam, ia hanya berubah bentuk. Aku pertama kali bertemu Bima di sebuah kafe kecil di tepi jalan raya Jogja Magelang. Hujan baru saja berhenti, aroma tanah basah bercampur kopi, dan sinar sore menembus kaca jendela berdebu. Aku duduk di sudut menatap peta gunung yang kusobek dari majalah saat ia datang dengan langkah tergesa. "Maaf, ini kosong?" tanyanya sopan. Aku menatapnya sekilas. Jaket gunungnya kusut, ranselnya penuh tambalan, tapi ada semangat di matanya yang tak bisa diabaikan. Aku mengangguk. Kami berbincang singkat tentang gunung, jalur pendakian, dan keinginan untuk naik Gunung Wangi. Gunung yang katanya jarang didaki karena kabutnya yang tebal dan medan yang menipu. "Gunung Wangi, kau yakin?" tanyaku. Bima tersenyum, menatap keluar jendela. Justru karena kabutnya. Kadang yang samar itu menyembunyikan keindahan yang paling jujur. Begitulah cara ia memandang dunia. Tidak dengan mata, tapi dengan hati. Dan mungkin disitulah aku kalah darinya sejak awal. 3 minggu kemudian, kami sudah berdiri di kaki Gunung Wangi, membawa ransel penuh dan kepala yang penuh rencana. Cuaca cerah, langit biru muda membentang, seolah memberi restu. Kami bergabung dengan 2 pendaki lain, Bagas dan Dini. Mereka pasangan muda yang lebih bersemangat memotret daripada mendaki. Aku dan Bima berjalan di depan, bergantian membuka jalur. Di perjalanan, Bima selalu berhenti sejenak untuk menatap hal-hal kecil. Burung kecil di dahan, jamur yang tumbuh di akar pohon, atau butiran air yang menetes dari daun ke tanah. "Aku selalu berpikir," katanya sambil menunjuk jamur kecil, "kita sering lupa menikmati hal kecil karena terlalu sibuk mengejar puncak." Aku tertawa menepuk bahunya. "Makanya aku butuh kau di tiap pendakian, supaya nggak lupa napas." Ia tersenyum tapi tak menjawab. Ada sesuatu di matanya yang aneh hari itu, seperti awan yang melintas cepat di langit bersih. Malam pertama kami bermalam di pos 2. Suara jangkrik bersahutan, api unggun menari pelan. Kami bercerita banyak hal, keluarganya di Pekalongan, ibunya yang sakit-sakitan, cita-citanya jadi guru. "Aku cuma pengen hidup sederhana, Dus. Naik gunung, nulis buku kecil, dan punya rumah di pinggir sawah." Aku menatapnya dalam cahaya api. "Kau terlalu lembut untuk dunia ini, Bi." Ia tertawa pelan. "Atau dunia ini yang terlalu keras untukku." Pagi berikutnya, awan mulai turun dari puncak. Kabut mengalir seperti ombak, menghapus pandangan setiap beberapa meter. Kami melanjutkan perjalanan dengan kepala tertunduk. Sekitar tengah hari, Bima mulai batuk-batuk, wajahnya pucat. "Kayaknya masuk angin," katanya ringan. Tapi langkahnya melambat. Aku menatap jam, masih jauh dari puncak. Aku memintanya istirahat, tapi ia bersikeras. "Kau lanjut saja, Dus." Aku nyusul pelan-pelan. Kata-kata itu seperti duri di pikiranku, tapi aku ingin mencapai puncak hari itu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Jadi, aku berjalan lebih cepat, meninggalkan dia yang duduk di bawah pohon pinus besar. "Jangan lama-lama," katanya sebelum aku pergi. "Aku tunggu di sini." Kabut makin tebal. Aku berjalan sendirian, menembus awan dingin yang menampar wajah. Tak ada suara selain langkah dan napas. Di titik itu aku menatap ke atas. Puncak sudah dekat. Aku memaksa diri naik, mengabaikan angin yang menjerit.
Ketika sampai di puncak, aku berdiri sendirian. Langit kelabu. Tak ada pemandangan, hanya kabut yang menutup segalanya. Aku menunggu Bima, 5 menit, 10, setengah jam. Tak ada tanda-tanda. Aku turun dengan tergesa. Namun di tempat ia tadi duduk, hanya ada jejak sepatu yang mengarah ke tepi tebing. Kami mencari sepanjang malam bersama pendaki lain yang turun dari atas. Hujan mengguyur. Kami berteriak-teriak memanggil namanya, tapi yang menjawab hanya gema. Pagi berikutnya, relawan menemukan ranselnya tersangkut di ranting pohon di bawah tebing. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian. Wajahnya tenang seolah sedang tidur. Dunia berhenti. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk di tanah, menatap kosong. Orang-orang bilang aku harus kuat, tapi aku tahu kekuatan itu kosong. Aku merasa separuh jiwaku ikut terkubur di gunung itu. Malam-malam setelahnya menjadi beban. Di rumah, aku mendengar langkah di lorong, padahal aku sendirian. Lampu sering padam sesaat, lalu menyala lagi. Dan kadang, di cermin, aku melihat bayangan di belakangku. Siluet yang duduk di lantai, kepala menunduk. Dus, kenapa kau tinggalkan aku? Suara itu lembut, seperti dari dalam dada sendiri. Aku tidak berani tidur dengan lampu mati. Aku mulai kehilangan kendali atas waktu. Siang dan malam bercampur. Kadang aku merasa hidup di 2 tempat. Dunia nyata dan dunia di mana Bima masih hidup, menungguku di bawah pohon pinus itu. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari Ibu Bima. Ia memintaku datang ke rumah. Rumah itu sederhana, tapi penuh foto anaknya di dinding. Ia memberiku kunci kecil. Ini koper Bima. Bukalah kalau kau sudah siap. Aku menunggu seminggu sebelum berani membukanya. Di dalamnya ada buku catatan, peta, dan surat. Dustin, kalau kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Aku tidak marah, Dus. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak menyesal bertemu dan mendaki bersamamu. Jangan salahkan dirimu. Gunung memanggilku, dan aku datang karena aku bahagia di sana. Hidup teruslah, sahabatku. Air mataku jatuh di surat itu. Untuk pertama kali aku menangis. Aku mulai menulis, mendirikan komunitas kecil keselamatan pendakian. Aku kembali ke Gunung Wangi, menanam pohon di tempat terakhir Bima kulihat. Ini untukmu, Bi, kataku sambil menancapkan batu dengan namanya. Angin berhembus, membawa suara samar. Aku tahu, itu bukan kebetulan. Terima kasih, Dus. Suara itu lembut, hangat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum tanpa takut. Kini setiap kali aku mendaki, aku membawa secangkir kopi panas dan meletakkannya di puncak untuk Bima. Kadang aku mendengar tawa kecil di antara desiran angin. Kadang aku merasa ada bahu di sebelahku. Aku tidak lagi berlari dari kenangan. Aku belajar berjalan berdampingan dengannya. Karena aku tahu beberapa sahabat tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah tempat, menjadi angin yang berhembus di punggungmu setiap kali kau menatap ke puncak. Selamat mendaki, sahabatku.